menghasilkan barang yang tidak memiliki substitusi atau barang pengganti. Nah, fungsi harga permintaan yang dihadapi perusahaan adalah fungsi permintaan pasar, yaitu P sama dengan 100 sin 2Q. Jadi di sini diketahui pemintaan adalah P sama dengan ayo 400 kan 2Q ya. Nah, perusahaan mengeluarkan biaya tetap total sebesar 1000. Biaya tetap total berarti apa simbolnya? Apa, Bri? Biaya tetap total. Biaya tetap. Biaya kos tetap fix. Berarti fix cost ya. Fix cost-nya adalah 1000. Oke. Nah, sementara biaya variabel per unit, biaya kos variabel per unit berarti AVC ya. AVC-nya adalah 300. Oke. Nah, nomor 1 itu yang ditanya adalah perusahaan akan memperoleh laba maksimum sebesar berapa? Yang ditanya adalah laba maksimum. Gitu ya. Nah, laba maksimum itu syaratnya apa? Apa syaratnya laba maksimum apa? Ini pasti keluar loh ya di UTBK, pasti keluar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apa? Dapat syaratnya? Dapat. Syaratnya adalah MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. Oke. Nah, MR sama dengan MC ya. Berarti step pertama itu kita harus cari MR dulu ya. Step pertama cari MR. MR itu kalau diketahui P, FC sama AVC, MR itu bisa diperoleh dari turunan TR ya. Nah, berarti step pertama kita cari TR dulu. TR rumusnya apa? P dikali Q. Oke, masukin ya. P-nya 400 min 2Q dikali Q. Itu ya. Nah, berarti TR-nya berapa? TR-nya berarti 400Q min 2Q kuadrat. Itu ya. Nah, berarti MR-nya berapa? MR-nya berarti turunan dari TR. Nah, MR-nya berarti 4Q. Hah? Diturunin jadi 400 min 4Q. Gitu ya. Nah, MR udah ketemu. Berarti step kedua cari MC. MC itu turunan dari TC ya. Nah, berarti dicari TC-nya dulu. Oke. Nah, TC itu rumusnya apa? Kalau ada FC sama AVC, berarti TC itu rumusnya adalah FC ditambah PC. Gitu kan? Nah, TC-nya dimasukin. FC-nya kan udah diketahui 1000 ya. Plus PC. Nah, PC-nya belum ada. Cara nyari PC gimana? Dari AVC. Oke? Nah, AVC itu rumusnya apa? PC per Q ya? PC per Q. Berarti kalau nyari PC berarti AVC kali Q. Ya udah dimasukin. Berarti PC-nya berapa? 300 Q gitu ya. Nah, berarti PC-nya 300 Q. Nah, berarti MC-nya itu dari TCA sen. Berarti MC-nya berapa? 300 ya. Nah, udah ketemu MR, udah ketemu MC, dijadiin persamaan. Nah, step ketiga ya, cari MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. MR masukin 400 min 4Q sama dengan 300. Berarti min 4Q sama dengan min 100 ya. Berarti Q-nya 25. Nah, udah ketemu Q-nya 25. Yang ditanya laba. Nah, laba itu rumusnya apa? Syaratnya udah memenuhi syarat ya, MR sama dengan MC. Ketemu Q-nya itu 25. Nah, sekarang cari laba maksimumnya.
laba itu rumusnya apa? TR min TC. Oke. Nah, berarti labanya berapa? Nah, Q-nya masukin ke TR ya. Nah, TR-nya itu tadi berapa? 400 kali 25 dikurangin 2 kali 25 kuadrat. Oke, dikurangin TC-nya 1000 plus 300 kali 25. Nah, berarti labanya berapa tuh? 400 kali 25 berapa? 10.000 ya. 10.000 dikurangin 25 kuadrat berarti 625 ya. 625 kali 2 berarti 1250 ya. Berarti 10.000 dikurangin 1250 berarti 8750 bukan? 8750 ya. Nah, dikurangin 300 kali 25 7.500 tambah 1.000 8,5 ya. Nah, berarti labanya adalah 250. Oke, kayak gitu ya caranya ya. Nomor 1 lumayan panjang. Jadi labanya 250, jawabannya B. Gitu. Oke, bisa ya, Dava? Bisa? Bisa ya, Dava ya? Oke, terus nomor 2 nih. Nomor 1 gini ya. Bisa? Bisa. Oke, kalau laba maksimum tuh syaratnya MN sama dengan MC. Nah, kadang tuh di soal ditanya ya. Misalnya harga saat laba maksimum. Berarti yang ditanya harga ya. Nah, saat laba maksimum berarti tetap pertama itu harus selalu MN sama dengan MC. Oke? MN sama dengan MC itu kalau dijadiin persamaan pasti ketemunya Q ya. Nah, terus yang ditanya harga. Nah, berarti tinggal Q-nya dimasukin ke fungsi P. Udah ketemu kan? Gitu. Oke? Nah, kayak gitu. Kalau yang ditanya jumlah pada saat laba maksimum, nah berarti cuma sampai itu doang. Jumlah kan quantity ya. Gitu. Oke. Apa? Itu yang MC sama dengan T aksen. MC sama dengan 300 nya dari mana? MC sama dengan TC aksen. Nah, berarti fungsi TC diturunin. Turunan matematika. 1000 diturunin sekali jadi 0 kan? Nah, 300 Q diturunin sekali jadi 300, variabelnya hilang. Oke. Nah, kalau ini TR kan MR kan TR aksen. 400 Q min 2 Q kuadrat diturunin sekali. Jadi 400 Q diturunin jadi 400, variabelnya hilang kan? Min 2 Q kuadrat diturunin sekali jadi kuadratnya dikali ke depan. Jadi 2 kali min 2 berarti min 4 kan? Nah, Q pangkat 2 diturunin sekali jadi Q. Q pangkat 1 kan sama aja kan? Gitu caranya. Oke? Oke ya. Terus nomor 2. Nah, nomor 2 gimana? Bila perusahaan ingin menaikkan pendapatan, yang dilakukan perusahaan adalah apa? Kenapa jawabannya B? C bukan kan? Oh, udah baca soalnya. Udah. Jadi bisa bilang hal ya? Enggak ya. Jadi untuk menaikkan pendapatan dilakukan proses itu kalau nggak menaikkan menurunkan. Oke, jadi nomor 2 gimana? Bila perusahaan ingin menaikkan pendapatan, yang dilakukan perusahaan adalah kenapa jawabannya B? Kalau mau menambah banyak ya. Kalau pendapatannya mau meningkat, berarti harganya dinaikin itu kalau untuk barang inelastis. Berarti nama output. Nah, enggak juga. Enggak juga. Nah, jadi yang nomor 2 itu jawabannya benar B. Kenapa B? Karena di situ diketahui kalau PT Sentosa Abadi adalah perusahaan yang menghasilkan barang yang tidak memiliki substitusi. Oke? Nah, kalau barang yang tidak memiliki substitusi, berarti barangnya inelastis ya. Jadi barang yang tidak memiliki substitusi itu sama dengan barangnya adalah
barang inelastis. Gitu ya. Nah, kalau barangnya inelastis, kalau TR-nya mau dinaikin, berarti harganya ikut dinaikin. Dan sebaliknya ya. Gitu. Jadi jawabannya yang B, benar. Bukan kalau cepatan. Kalau barangnya elastis, berarti kebalikannya. Kalau TR-nya mau dinaikin, P-nya diturunin. Udah kakak tulisin ya itu di elastisitas, di hubungan elastisitas dengan TR produsen. Itu ya, udah kakak tulisin. Oke, nah nomor 2 berarti B. Oke, next nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3 itu soalnya adalah sifat elastisitas permintaan yang dihadapi perusahaan pada tingkat output sama dengan 50 unit. Nah, yang ditanya elastisitas saat Q-nya itu adalah 50 unit. Berarti itu masih berhubungan sama nomor 1 ya. Nah, nomor 1 itu diketahui P-nya 400 minggu lagi, FC sama AVC. Nah, kalau disuruh nyari elastisitas, VC sama AVC itu nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah harga. Jadi kita ambil yang diketahuinya itu harga 400 min 2. Fotonya aja. Gitu ya, apa? Enggak. Itu. Gitu ya. Nah, terus yang ditanya adalah sifat elastisitas. Sifat elastisitas. Jenis sama sifat beda ya, Pak? Sama aja. Jenis sama sifat sama aja ya. Nah, jenis elastisitas itu ada 5 ya. Nah, berarti kita cari koefisiennya dulu. Pakai rumus apa? Kalau diketahui Q sama fungsi P. Itu P diturunin ya. Nah, P-nya diturunin ya. Berarti pakai rumus P sama E sama dengan 1 per P aksen dikali P per Q. Itu ya. P-nya sama dengan 1 per P aksen berapa? 2. Min 2 ya. Min 2 dikali P-nya berapa? Nah, P-nya kan belum ada. Dicari dulu ya. Dengan cara apa? Q-nya dimasukinnya sini. Oke, jadi P sama dengan 400 min 2 kali 50. Berarti P-nya sama dengan 300. Oke, masukin. P-nya 300 per Q-nya 50. Jadi E-nya berapa? Ini bisa dicoret ya. Berarti 6. 6 dibagi min 2 berarti min 3. Min kalau di elastisitas itu dimutlakin ya. Berarti jadi 3. Rasis. Kalau 3 berarti lebih dari 1 ya. Berarti jenisnya adalah elastis. Gitu. Berarti jawabannya C. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, sekarang karena ini udah lebih dari 15 menit ya. Nah, sekarang pretest ya. Pretestnya itu adalah soal nomor 4 dan 5. Oke? Nah, Dava, pretestnya soal nomor 4 sama 5. Kalian kerjakan 5 menit ya. Nah, khusus untuk Dava yang online, kamu foto hasilnya, kamu japri ke kakak ya. Dava. Iya, Kak. Oke. Nah, jadi yang offline kerjakan nomor 4 dan 5. Ayo. Nih, kerjain di sini. Kalau tahu rumusnya, Pak. Enggak, udah berkali-kali dikasih tahu rumusnya. Berkali-kali dikasih tahu. Nih, caranya ditulis di belakangnya ya. Gitu. Jadi dikasih caranya ya. Ditulis di belakangnya. Ayo, cepat. 5 menit waktunya. Berarti sampai 11.27. Nah, 11.27 nanti Dava foto jawabannya dikirim ke kakak ya, beserta caranya. Oke?
caranya sama optionnya apa gitu ya, nomor 4 dan 5. Nah, berarti nanti yang offline 5 menit kemudian kakak ambil kertasnya. Tes nomor 4 sama 5. Nanti langsung kita bahas ya. Gitu. Oke, dikerjakan dulu. Oh ya, itu udah berkali-kali kita kerjain. Itu diketahuinya konsumsi sama investasi. Nah, itu berulang-ulang kerjain. Bisa banget. Aku jadi kok nggak tahu apa juga. Lu lihat tuh, itu lihat. Tapi yang diketahui apa tuh? Yang diketahui apa tuh? Baru punya baru 4 dan 5 ya. Nah, nomor 4 dan 5 itu pasti keluar ya di UTBK ya. Kalau nomor 5 itu terlalu gampang. Nah, mungkin itu nggak keluar. Tapi kalau misalnya keluar berarti itu bonus. Nomor 5. Karena nomor 5 itu gampang banget. Kalau misalnya nomor 5 salah itu kebangetan banget. Oke. Nomor 4 itu sebenarnya juga gampang banget. Oke, 11.27 ya, kakak ambil jawabannya. 2 menit lagi. Serem banget. Itu BK lagi gini amat Kak. lu udah soal gitu. Oh iya. Aku dulu aja. Kayaknya cuma di kelas ini udah di nomor 4 sama 5. Kemarin gue ngerjain aktivitas di kelas sama kelas 2 ada bisa tuh. Kalau aktivitasnya 3 nomor 1, 4, 5. Belum 1 ini nih padahal. Mereka bisa loh. Berarti kalian tertinggal jauh.
Ayo udah nih, udah 11.27 nih. 1 menit lagi deh. Ayo, Dava. Kirim jawabannya ke kakak ya, Dava. Ya udah kalau nggak tahu caranya gimana, kalian tulis aja deh optionnya apa. Oke, Dava? Ayo sini. Ini gue bunuh diri gue. Kasih nama, Bro. Iya enggak. Yes. Ih. Enggak. Oke. Dava? Udah dikirim ke kakak, Dava? Dava? Yaudah deh, Dava nomor 4 jawabannya apa, Dava? Dava? Belum, Mbak. Kamu ini aja, tebak aja dah. Nomor 4 apa, nomor 5 apa? Ayo. Dava? Dava? Tebak aja deh. Berpasnya juga. Ih, gampang banget. Ayo, Dava. Dava, ayo. Dava. Yaudah deh. Yaudah ya kita bahas ya. Nomor 4 gimana caranya? Jadi nomor 4 sampai nomor 6 itu pakai bacaan itu ya. Nah, jadi nomor 4 gimana nomor 4? Nomor 4 itu diketahui ya. Suatu negara dengan model perekonomian tertutup dua sektor memiliki fungsi konsumsinya C sama dengan 40 plus 0,8 Y. Gitu ya. Nah, adapun investasi di negara tersebut merupakan investasi yang terpengaruh dengan fungsi I-nya sama dengan 50 plus 0,1 Y. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah besarnya tabungan saat pendapatan nasional keseimbangan. Yang ditanya adalah tabungan. Tabungan berarti S ya, saving. Saat pendapatan nasional keseimbangan berarti BE ya, break even income. Oke? Gitu ya. Nah, kalau disuruh nyari tabungan saat BEI, berarti rumusnya apa? Rumusnya itu ada dua. BEI itu ada dua ya rumusnya ya. Nah, bisa pakai yang pertama, bisa pakai Y sama dengan C plus I, karena ekonomi yang tertutup dua sektor. Jadi C plus I ya, dua sektor. Nah, bisa yang kedua itu pakai rumusnya adalah, kan di sini yang ditanya tabungan, terus ada investasi. Nah, berarti bisa pakai S sama dengan I. Nah, nanti jawabannya sama. Oke? Nah, kenapa S sama dengan I? Karena kalau rumus aslinya pendapatan itu kan ini ya, S sama dengan I itu diperoleh dari itu kan aslinya C plus X kan, ya kan? Nah, di sini kalau di perekonomian tertutup dua sektor kan C plus I. Nah, berarti kesimpulannya I sama S sama kan? Berarti S sama dengan I kan? Gitu. Oke? Nah, pakai yang atas sama bawah? Atas deh. Yang atas. Oke. Ini udah di foto kirim ke grup ya. Oke, hapus ya.
Oke, berarti pakai yang pertama ya. Berarti pakai yang pertama nih. Y sama dengan C plus I. Berarti Y sama dengan C-nya dimasukin 40 plus 0,8Y plus 50 plus 0,1Y. Oke. Y sama Y jadi satu ruas ya. Jadi jadi berapa? 0,8Y tambah 0,1Y. 0,9. 0,9 pindah ruas ke sini jadi berarti kan Y min 0,9Y ya. Sama dengan 40 tambah 50 berarti 90 ya. Nah, Y kurangi 0,9Y jadi berapa? 0,1Y ya. 0,1Y sama dengan 90. Y-nya berapa? 90 dibagi 0,1. Berarti 900 ya. Nah, Y-nya 900. Oke. Ketemu Y-nya 900. Nah, terus yang ditanya adalah tabungan. Tabungan kan S ya. Nah, S-nya berarti berapa? Fungsi S-nya berarti gimana? Dicari dari fungsi C ya. Nah, balik lagi ke sini. C itu kan A plus BY. Kalau F itu min A plus 1 dikurangi BY. Nah, berarti kalau fungsi konsumsinya 40 plus 0,8Y, fungsi tabungannya jadi berapa? Ini kan A, ini B. Ini A, ini B kan? Nah, berarti dijadiin min A. Berarti min 40 plus 1 dikurangi B. 1 dikurangi 0,8. Berarti 0,2. Itu ya. Nah, ini tinggal dimasukin kan? Nah, ketemu S. Min 40 plus 0,2 kali 900. Berarti S-nya berapa? Min 40 plus 180-an. 2/10 kali 900. Ya kan? Berarti S-nya ketemunya 140. Ini pakai cara yang pertama ya. Mau dibuktikan pakai cara yang kedua? Boleh. Boleh. Oke, cara keduanya berarti S sama dengan I. S-nya tadi kan ini ya. S-nya tadi ini ya. Oke. Nah, dimasukin ke sini. Berarti min 40 plus 0,2Y sama dengan I-nya 50 plus 0,1Y. Jadi satu ruas. Ini jadi ke sini ya. Ini kan jadi 0,1Y ya. Ini ke sana jadi 90. Y-nya 900 kan sama. Gitu. Y-nya sama-sama 900. Tinggal dimasukin ke sini. Oke, sama aja ya jawabannya ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Buat pakai cara 2 harus ngitung cara 1 dulu Kak. Buat pakai cara 2 harus ngitung pakai cara 1 dulu. Gak usah, pilih salah satu. Oke, ini tuh pilih salah satu doang. Tapi kalau nyari ini itu pasti. Nah, untuk nyari Y-nya boleh pakai cara ini atau ini. Tapi kalau nyari S-nya harus tetap pakai ini. Gitu ya. Oke. Terus nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 gimana? Nilai MPS dan MPI berturut-turut adalah berapa? Ya, jadinya MPS dan MPI. MPS, MPI. MPS-nya berapa? Kalau di fungsi C ya. Kalau di fungsi C, B-nya ini namanya MPC. Kalau di fungsi I, B-nya ini namanya MPI. Kalau di fungsi S, 1 min B ini namanya MPS. Nah, berarti MPS-nya berapa? 0,2 ya.
Ini tuh easy banget. Tapi nggak ada yang benar ya? Nggak ada. Aduh, easy banget. Ini mungkin kalau yang bikin soal UTBK segampang ini ada yang salah mungkin diketawain kan? Diketawain loh ya beneran. Oke. Sini dulu. Kan ini udah kan tadi kan? Sini dulu ya. Oke, lanjut nomor 6 ya. Nah, nomor 6 itu masih berhubungan sama nomor 4 dan nomor 5. Oke, sekarang nomor 6. MPI di fungsi I. Oke. Nah, sekarang nomor 6. Bila negara memasang kapasitas produksi nasional pada angka 1000, maka akan terjadi apa? Nah, ini lumayan susah. Kapasitas produksi angka 1000. Berarti itu pendapatan nasionalnya ya. Jadi 1000. Gitu ya. Yang tadinya nomor 4 itu pendapatan nasionalnya diketahuinya 900. Nah, terus pemerintah itu memasang kapasitas produksinya yang tadinya 900 itu jadi 1000. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, di optionnya itu kan A itu jurang inflasi, B jurang deflasi, C ketimpangan distribusi pendapatan, keseimbangan tabungan investasi, nilai tabungan lebih kecil daripada investasi, gitu kan? Nah, berarti intinya dari option tersebut kalian disuruh cari tabungannya berapa, investasinya berapa, gitu ya. Nah, yaudah, dari Y-nya 1000 ini kalian masukin ke fungsi S sama fungsi I, gitu ya. Nah, masukin ke fungsi S dulu. S-nya tadi kan min 40 ya, min 40 plus 0,2 Y. Nah, Y-nya kalian masukin 1000. Min 40 plus 0,2 kali 1000. Nah, S-nya jadi berapa? Ini 200 ya berarti ya. 200 min 40 berarti 160. Oke. Nah, sekarang ke I-nya. I-nya tadi berapa? 50 plus 0,1 Y ya. Nah, berarti I-nya 50 plus 0,1 kali 1000. Berarti I-nya adalah 150 ya. Kesimpulannya apa itu? Dari S-nya ketemu 160, I-nya ketemu 150. Nah, berarti kesimpulannya adalah lebih besar dong. Kesimpulannya berarti S-nya lebih besar daripada investasi. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kan nggak ada di option. Nah, kalau di logika gimana? Kesimpulannya? Ketika tabungan lebih besar daripada investasi, berarti jumlah uang yang beredar itu sedikit. Berarti terjadi jurang deflasi. Oke? Berarti ini ya kesimpulannya, tabungan lebih besar daripada investasi, berarti jumlah uang yang beredar, jumlah uang yang beredar sedikit. Karena lebih banyak yang ditanggung daripada buat investasi. Oke, nah, berarti terjadi yang namanya jurang deflasi. Itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, begitu ya caranya ya. Saya. Kalau di logika kan gitu kan. Tabungan lebih besar daripada investasi. Tabungan sama investasi itu berbanding terbalik ya. Kalau sedang terjadi kalau misalnya tingkat suku bunga dinaikin, orang-orang lebih suka nabung daripada investasi. Oke, berarti jumlah yang beredar kan sedikit. Tapi ketika suku bunga diturunin, orang-orang nggak mau nabung,
mending buat investasi. Kayak gitu ya. Oke, next nomor 7. Nomor 7 itu udah soal sendiri ya, gak ada hubungannya sama nomor 4 dan 5. Terus nomor 7 diketahui fungsi biaya rata-rata sebagai berikut. AC sama dengan 5I min 10 plus 300 per Q. Gitu ya. Nah, berusaha menghadapi pasar dengan fungsi permintaannya P sama dengan 200 min 4Q. Nah, yang ditanya adalah besarnya biaya total pada output saat biaya marginal bernilai 0. Yang ditanya TC total cost ya, biaya total saat biaya marginal bernilai 0. Berarti MC sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu berapa? Nah, berarti kalian cari yang pertama MC dulu. Kan yang saya TC. Tapi saat MC-nya sama dengan 0. Nah, berarti cari MC-nya dulu. Buat nyari TC. Caranya gimana? Udah step pertama ya. Cari MC. MC itu kalau diketahui AC sama P, berarti dicari pakai MC kayak tadi. Berarti TC aksen ya. Berarti cari TC-nya dulu. Oke? Nah, cara nyari TC gimana? TC itu berarti AC kali I. Kok bisa? Pada tadi TC itu FC ditambah PC. Gitu ya. Nah, pakai rumus ini. AC itu kan rumus aslinya kan TC per Q kan. Nah, berarti kalau buat nyari TC ya dikali silang kan? AC kali Q. Oke, masukin ke sini. Oke ya. Nah, masukin TC sama dengan AC-nya 5Q min 10 plus 300 per Q dikali Q. Nah, berarti TC-nya berapa? Berarti TC-nya 5Q kuadrat min 10Q plus 300. Terus diturunin. Oke? MC sama dengan TC aksen. Berarti MC-nya berapa? 10Q min 10. Oke? MC-nya udah ketemu? 10Q min 10 ya. Nah, terus di sini kan disuruh MC-nya sama dengan 0. Berarti kita jadiin MC sama dengan 0. Berarti gimana? Berarti 10Q min 10 sama dengan 0. Berarti 10Q sama dengan 10. Berarti Q-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, Q-nya udah ketemu. Berarti cari TC ya. Nah, step kedua cari TC. Berarti TC-nya sama dengan tinggal Q-nya dimasukin ke TC ya. TC-nya ini. Jadi 5Q pangkat 2 min 10Q plus 300. Nah, Q-nya dimasukin ke sini. TC sama dengan 5 kali 1 pangkat 2 min 10 kali 1 plus 300. Berarti TC-nya berapa? 1 kali 1? 1. 5 kali 1? 5. 5 min 10? Min 5. Min 5 tambah 300? 295. Optionnya apa? B. Oke, itu ya caranya ya. Udah, shift. Udah? Oke, lanjut yang nomor 8 di sini. Nomor 8.
Oke, nomor 8. Data koperasi Sukamaju yaitu sebagai berikut. Ada harta lancar, utang lancar, laba bersih, total utang. Nah, yang ditanya adalah nilai current ratio koperasi tersebut. Oke, nah nilai current ratio itu rumusnya apa? Nilai current ratio itu rumusnya ada harta lancar dibagi sama utang lancar aja. Gitu. Nah, berarti berapa tuh jawabannya? 2 ya. Harta lancar kan 10 juta. Utang lancarnya 5 juta. Jawabannya 2. Oke, salah. Itu. Gampang ya, jawabannya D. Oke, terus sama ke-9. Ke-9, akun persediaan barang dagang merupakan jenis akun yang berada di mana? Mana jawab? D. Jawabannya D ya. Jadi persediaan barang dagang itu termasuk harta ya. Jadi kalau akun nominal, akun real itu dia masuknya ke laporan neraca ya. Laporan neraca. Oke, nah akun real itu terdiri dari apa aja? Nah, ini di bab akuntansi udah pernah kelas 1 kan ya? Terdiri dari apa aja? Harta, utang, modal. Harta, utang, modal. Nah, kalau akun nominal itu yang masuk ke itu yang masuk ke laporan laba rugi. Nah, terdiri dari apa aja nih? Berarti kalau di perusahaan jasa ya, ini adalah pendapatan, beban, perivo itu sebenarnya akun nominal, tapi khusus untuk perivo dia masuk ke akun real, masuk ke neraca, gitu ya. Pendapatan, beban, terus kalau di perusahaan dagang itu ada penjualan, ada pembelian, terus ada apa lagi? Ada retur, potongan, terus isi laba rugi, sama HPP, termasuk ke laporan laba rugi. Oke, nah persediaan barang dagang itu masuknya ke harta ya, jadi dia masuk ke yang D. Oke, jadi ini jawabannya D. Nomor 9. Oke, next nomor 10. Nomor 10. Buku besar pembantu piutang membutuhkan data transaksi yang berasal dari mana? Buku besar pembantu. Yang mana jawabannya? Iya, udah ketemu sih. Yang A. Tapi kadang di jurnalmu nggak ada. Tapi utang brin. Buku besar pembantu ya. Jadi buku besar pembantu itu ada 2 ya, utang dan piutang. Buku besar pembantu itu dibagi jadi 2 ya, ada utang dan piutang. Kalau buku besar pembantu utang itu sumbernya dari sumber
dari utang. Berarti yang menimbulkan utang itu berarti beli kredit kan? Berarti dari jurnal pembelian. Itu ya. Nah, terus bisa juga utangnya berkurang. Itu berasal dari jurnal umum. Oke, kalau ada retur ya. Nah, terus sama terakhir dari jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau di jurnal pengeluaran kas berarti tandanya kita melunasi utang. Makanya kasnya berkurang. Oke. Nah, kalau jurnal pembantu piutang berarti sumbernya dari kebalikannya dari utang. Oke. Nah, sumber dari mana? Berarti jual kredit ya. Berarti berasal dari jurnal penjualan. Terus retur, berarti jurnal umum sama pelunasan piutang. Berarti kita dapat uang ya dari jurnal penerimaan kas. Nah, berarti apa nomor 10 jawabannya? B ya. Jadi jawabannya B. B bukan. Itu ya caranya ya. Oke. Terus nomor 11. Nomor 11 ini ya. Nomor 11. Nomor 11, sebagian data neraca saldo disesuaikan perusahaan dagang Sarwana diketahui sebagai berikut. Itu ada data penjualan bla 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 sampai beban gaji penjualan ya. Nah, yang ditanya adalah nilai laba kotor. Oke, nah nilai laba kotor. Nah, berarti rumusnya gimana? Laba kotor itu rumusnya apa? Penjualan bersih dikurang sama HPP. Oke. Nah, di situ penjualan bersihnya udah ada belum? Penjualan bersihnya udah ada belum? Belum kan? Nah, berarti dicari dulu ya. Penjualan bersih rumusnya apa? Penjualan bersih rumusnya apa? Penjualan kurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Nah, beban atau penjualan itu nanti ngaruhnya ke laba bersih ya. Oke, berarti cari dulu nih berapa ketemunya. Penjualannya 35. Dikurangi retur penjualannya 1.400.000, kurangi potongan penjualannya 100. Iya, 1.100.000. Ketemu 2,5 berarti 32.500 ya? Iya. 32.500. Oke, masukin tuh. Penjualan bersihnya 32.500. Nih, HPP-nya udah diketahui belum? Belum. Cara nyari HPP rumusnya apa? Penjualan bersihnya udah ada belum? Belum kan? Nah, kalau belum ada pembelian bersih berarti pakai rumus panjang. Rumusnya apa? Walikut min repot akhir ya. Walikut min repot akhir.
11 juta. Beli itu pembelian 12 juta. Put itu beban angkut pembelian 700. Re itu retur pembelian. Jadi itu semua komponen pembelian 200. 1.200.000. Potnya potongan pembelian. Ada nggak? Nggak ada. Nah, potongan pembeliannya di situ nggak ada ya. Jadi potnya di situ nggak ada. Akhirnya adalah persediaan akhir 8 juta. Itu ya. Nah, berarti berapa? 23.700 kurangin 9.200 berapa? Berapa? Kan 23.700 kurangin 1.200 500 22 kurangin 8. Berarti berapa dong? 14.500 ya. 14.500. Oke, nah berarti HPP-nya 14.500 masukin sini. Nah, ketemu laboratoriumnya berapa? Pas ya. Gitu. Berarti jawabannya yang gitu ya caranya ya. Oke. Terus nomor 12. Saldo akun dalam yaitu sebagai berikut. Ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibagi muka. Nah, jika jumlah pasifa perusahaan 100 juta, maka besarnya aktiva tetap itu berapa? Gitu ya. Nah, kita kan udah diketahui jumlah pasifa. Nah, itu pakai persamaan dasar akuntansi ya, berarti ya. Nah, kalau persamaan dasar akuntansi itu kan aktiva itu sama dengan pasifa. Oke. Nah, berarti kalau pasifanya 100 juta, berarti aktivanya juga 100 juta. Gitu ya. Nah, tapi di situ yang ditanya aktiva tetap. Jadi gimana? Nah, aktiva itu kan dibagi jadi dua ya. Ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Kayak gitu sama dengan aktiva ya berarti ya. Utang plus modal. Aktiva itu utang plus modal. Oke. Nah, kalau ininya jumlahnya 100 juta. Nah, di situ diketahui kan ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibagi muka. Nah, yang mana aktiva lancar, mana yang aktiva tetap? Kas itu aktiva apa? Lancar. Piutang? Oke. Lancar. Perlengkapan? Lancar. Sewa dibagi muka? Lancar juga. Berarti semuanya lancar ya. Nah, berarti dari kas sampai sewa DDM itu semuanya lancar. Berapa tuh? 80 ya. Nah, di situ aktiva lancarnya itu diketahui 80 juta. Nah, berarti aktiva tetapnya berapa? 20 ya. Tuh, sama dengan 100 juta. Berarti jawabannya ya. Oke, nah kalau akuntansi yang ditanya begini-beginian ya. Paling banyak tuh yang ditanya begini-beginian. Kalau nyari laba kotor HPP 12 itu jarang. Oke, 12 jawabnya. Tunggu. Oke, yaudah semuanya bisa dulu.
Oke, ya 13 ya. Oke, 13. Bila perhitungan pendapatan nasional memperhatikan tingkat inflasi, maka akan menghasilkan apa? PDB nominal ya. Oke, jawabannya D ya. Jadi kalau yang tidak ada tingkat inflasinya, yang tidak memperhatikan tingkat inflasi itu namanya PDB real. Oke, terus 14. Pemerintah akan melakukan kebijakan belanja surplus bila kondisi perekonomian mengalami apa? Kebijakan belanja surplus berarti belanjanya pemerintah itu ditambah. Nah, itu untuk mengatasi apa? Deflasi. Deflasi. Berarti mana? Ada kan? Mengatasi deflasi bisa, atau tujuan pemerintah itu untuk apa? Hah? Booming itu sedang tren. Kalau kesempatan kerja penuh berarti nggak ada pengangguran. Kalau nggak ada pengangguran, pemerintah nggak perlu nambah pengeluaran pemerintah. Nggak ada hubungannya sama pengangguran, nambah pengangguran. Karena pemerintah itu untuk menambah pengeluaran pemerintah itu tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran. Jadi kalau pemerintah melakukan kebijakan belanja surplus atau kebijakan anggaran defisit, berarti kan belanjanya ditambah tuh. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran. Gitu ya. Terus 15. Kebijakan harga terendah pada dasarnya dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi produsen ya. Disebut juga floor price. Oke. Nah, kalau yang melindungi konsumen namanya ceiling price. Ceiling ya, ceiling price atau harga tertinggi atau harga maksimum, sama aja ya. Harga tertinggi, harga maksimum, selling price itu melindungi konsumen. Kalau harga terendah, harga minimum, floor price itu melindungi produsen. Itu ya. Oke, terus. Nah, Dava sama Rio ada yang ditanya tuh nomor 8 sampai 15. Ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya nomor 16. Ini ya. Nomor 16. Pernyataan yang benar berkaitan dengan konsep kebijakan diskriminasi harga. Apa? Kebijakan diskriminasi harga itu apa? Diskriminasi harga itu apa? Hah? Diskriminasi harga itu adalah salah satu kebijakan di bidang ekspor ya. Jadi diskriminasi harga itu adalah menjual barang, ini udah pernah nonton satu tempo ya di kebijakan di bidang impor dan ekspor. Oke, menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda ke setiap negara tujuan ekspor.
Jadi menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda atas setiap negara tujuan ekspor. Jadi harganya per setiap negara itu berbeda-beda. Nah, pernyataan yang benar tentang konsep diskriminasi harga ini yang mana? Satu, dipengaruhi oleh selera negara tujuan ekspor, benar nggak? Benar ya. Makanya kalau misalnya di Indonesia mau jual batik nih ke Malaysia sampai Singapura, ternyata seleranya batik Indonesia di Singapura itu lebih tinggi. Oke, nah berarti menjual harganya batik di Singapura pasti lebih tinggi daripada yang di Malaysia kan? Gitu. Tujuannya apa? Ya, untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya. Satu benar, dua dapat diberlakukan pada pasar persaingan sempurna. Salah, karena pasar persaingan sempurna itu harganya tidak bisa ditentukan. Oke, karena harganya sudah terbentuk atas mekanisme pasar. Tiga, harga yang tinggi dapat diterapkan di negara yang memiliki daya beli tinggi. Benar ya? Jadi kalau mau menentukan harga lebih tinggi di negara mana, itu juga melihat negaranya, negara A atau negara B itu lebih maju negara yang mana, kayak gitu ya. Kalau yang empat, diberlakukan pada barang kebutuhan pokok, enggak ya, karena barang kebutuhan pokok itu rata-rata harganya terbentuk atas mekanisme pasar, gitu ya. Jadi nomor 16 jawabannya yang B, 1 dan 3. Oke, nomor 17. Apabila faktor variabel ditambah terus, maka ya total produk terus bertambah. Maka tambahan output semakin lama akan semakin menurun. Hal tersebut dinyatakan dalam apa? Ya? D. Kalau D itu the law of marginal utility, itu adalah hukum tambahan kepuasan. Tambahan kepuasan ya. Nah, di sini kan udah bahas kepuasan. Jadi kalau the law of diminishing marginal utility itu adalah hukum tambahan kepuasan yang menurun. Berarti dia membahas tentang konsumsinya konsumen. Dia semakin lama semakin bosan. Gitu ya. Nah, kalau 17 ini apa jawabannya? C ya, the law of diminishing marginal return. Harusnya yang benar itu ya, the law of diminishing. Harusnya yang benar tuh the law of diminishing. Jadi harus ada marginalnya, karena yang berkurang itu tambahannya, bukan totalnya, gitu ya. Harusnya the law of diminishing marginal return. Jawabannya C. Oke, 18. Konsep biaya tetap rata-rata yang benar adalah apa? Biaya tetap rata-rata itu berarti apa? Biaya tetap rata-rata. Kalau di bahasa Inggrisnya berarti dibalik. Rata-rata average fixed cost. Berarti AFC. Nah, yang benar yang mana tuh? AFC. Mana yang benar? Besarnya tidak bergantung pada jumlah produksi, salah. Yang tidak bergantung sama jumlah produksi itu FC aja. Karena AFC itu rumusnya apa? AFC itu rumusnya FC per Q. Nah, ada Q-nya, berarti bergantung sama jumlah yang diproduksi. Nah, kalau A benar nggak? Akan selalu mencapai titik nol. Salah ya, karena kurvanya itu bentuknya gini kalau AFC. Nah, AFC itu bentuknya gini. Ya, AFC. Bentuknya kayak gitu. Berarti A salah. B, kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah sampai titik tertentu, kemudian naik ke kanan atas. Salah. Karena dia nggak naik nih, turun.
Oke, yang C tidak akan memotong garis horizontal pada kurvanya. Benar ya? Karena tidak pernah mencapai 0, berarti nggak mungkin memotong. Oke, berarti jawabannya C. Kalau yang D, secara matematis dirumuskan dengan besarnya nilai biaya tetap dikali dengan jumlah output. Salah, karena harusnya dibagi. Kalau yang E, besarnya tidak bergantung pada jumlah produknya. Salah, karena rumusnya aja dibagi Q. Gitu ya. Oke, 19. Berikut ini ciri pasar monopolistik yang juga terdapat di pasar monopoli adalah apa? D. D. Satu dulu nih, benar nggak? Non-price competition. Berarti non-price competition berarti tidak ada persaingan harga. Salah ya, karena di monopolistik itu ada persaingan harga. Kalau di monopoli itu emang nggak ada persaingan harga karena perusahaannya cuma satu. Oke. Nah, terus berarti itu kalian cari ciri yang sama antara monopolistik sama monopoli, gitu ya. 2, kurva MR berada di bawah kurva permintaan. Benar nggak? Jadi kurvanya monopolistik ya. Kurvanya monopolistik itu bentuknya gini. Nah, kurvanya bentuknya monopolistik itu kan banyak barang penggantinya ya. Berarti kurvanya bentuknya inelastis, berarti curang. Ini MR. Nah, terus ini adalah kurva permintaan pasarnya sama dengan kurva AR-nya. Nah, kalau kurva MR-nya di bawah kurva permintaan pasar berarti benar ya. Gitu. Nah, kalau kurvanya monopoli itu sama kayak kurvanya monopolistik, cuma beda bentuknya doang. Monopoli kan tidak ada barang pengganti. Salah deh, ini monopoli. Tidak ada barang pengganti berarti kurang. Monopolistik dia ya, iya elastis ya, balik ya. Monopolistik yang banyak barang pengganti, berarti dia yang elastis, berarti lebih landai ya. Nah, bentuknya sama nih, berarti dia begini. Gitu. Ini MR. Nah, ini yang ke sana sama, ini D sama dengan AR. Nah, cuman ini curang, ini landai. Gitu ya. Nah, berarti 2 benar. Oke. Nah, yang ketiga, promosi sangat diperlukan. Salah ya. Kalau di monopolistik emang perlu iklan, tapi kalau di monopoli kan nggak perlu. Oke. Yang 4, kurva permintaan tidak elastis sempurna. Benar ya, karena dua-duanya itu tidak elastis sempurna. Ini curang, ini elastis. Ini curang, ini landai. Gitu. Jadi jawabannya C ya. Yang benar. Gitu. Oke, terus nomor 20. Udah kan? Udah. Pokoknya fotonya setiap gue mau balikin lah. Oke, nomor 20. 20. Jika selera masyarakat terhadap mobil buatan Jepang meningkat, maka berikut ini yang mungkin adalah apa? 1, 3. Oke, 1 dulu ya. Nah, jika selera masyarakat terhadap mobil buatan Jepang meningkat, yang terjadi adalah 1, harga mobil Jepang meningkat. Benar nggak? Nah, kita buktikan di kurva ya. Yang pertama, kita buktikan di kurva. Nah, kurvanya kayak gini. I P. Nah, berarti selera, berarti ngaruhnya kemana? Permintaan atau penawaran? Permintaan ya. Berarti kurvanya gini ya. Nah, ini permintaan mula-mula. Nah, seleranya meningkat, berarti geser kemana?
kanan. Ke sini ya. Naik. Ke D1. Nah, berarti jumlahnya bertambah, harganya bertambah. Berarti 1 benar ya. Oke, terus nomor 2, benar nggak? Permintaan mobil buatan Amerika bergeser ke kiri bawah. Benar. Benar ya? Kan berarti anggap aja mobil buatan Amerika itu adalah substitusi dari mobil buatan Jepang. Nah, kalau seleranya masyarakat atas mobil buatan Jepang meningkat, berarti permintaan atas mobil buatan Jepang meningkat kan? Nah, berarti mereka permintaan mobil buatan Amerika jadi turun, gitu ya. Jadi 2 benar, 3 Betul. jadi 1 benar ya. 3 penawaran mobil buatan Jepang meningkat, benar ya? Karena selera yang meningkat, jumlah barang yang diminta meningkat, berarti penawarannya juga meningkat. Yang keempat, permintaan mobil buatan Jepang bergeser ke kanan atas. Benar juga. Kan? Tadi yang jawab 1, 3 berarti kurang 4 ya, karena nomor 4-nya benar. Jadi jawabannya E semua. Oke. Terus nomor 21. 21 gimana tuh? 21 ya. Dalam suatu perekonomian terdapat pendapatan nasional awal sebesar 250 triliun. Nah, berarti nomor 21 itu ada pendapatan nasional awal itu senilai Y0 ya. Senilai 250 triliun. Oke. Nah, jika diketahui MPC sama dengan 0,8 dan konsumsi otonom meningkat sebesar 20 triliun. Berarti delta C-nya itu meningkat 20 triliun. Oke. Nah, terus yang nomor 1 nih ditanya MPS-nya 0,2, benar nggak? MPS-nya 0,2, benar nggak? Benar ya? Kalau MPC-nya 0,8, MPS-nya pasti 0,2. Karena MPC ditambah MPS itu hasilnya 1. Gitu ya, berarti benar. Karena MPC ditambah MPS itu hasilnya pasti 1. Terus nomor 2, benar nggak? Benar nggak? Fungsi konsumsinya C sama dengan 20 plus 0,8 Y. C sama dengan 20 plus 0,8 Y. Nah, salah ya. Gitu. Karena karena 20 ini tuh harusnya A. A itu adalah konsumsi otonom. Itu 50. Enggak juga. A itu adalah 20 itu A ya. A itu adalah konsumsi otonom. Atau konsumsi mula-mula ya. Ketika pendapatannya Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, di sini kan dia langsung diketahui nih kalau Y-nya itu langsung 250. Ya kan? Y-nya bukan 0. Oke, berarti ini salah. Oke, karena A-nya itu nggak bisa ditentukan. Terus yang ketiga. Angka pengganda 5, benar nggak? Angka pengganda itu simbolnya A. K sama dengan 5, benar nggak? Benar ya. Nah, angka pengganda itu rumusnya adalah K sama dengan 1 per MPS. Nah, berarti 1 per MPS-nya berapa? 0,2. 1 dibagi 0,2 kan 5 kan? Nah, berarti juga benar. Besarnya pendapatan nasional setelah tercapai keseimbangan yang baru adalah 100. Itu salah ya. Orang di situ tidak bisa dicari. Tidak
tidak bisa dicari dari informasi yang ada. Itu nggak bisa dicari. Oke, berarti 4 salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. B. Oke, terus nomor kedua-dua. Oke. 22. Nah, 22 berikut merupakan faktor penyebab kelangkaan beras kecuali. Berarti yang tidak menyebabkan kelangkaan beras yang mana? 1. Meningkatnya kenaikan permintaan dan tidak mampu diimbangi oleh penawaran. Nah, itu bikin langka nggak? Bikin langka. Bikin langka ya. Kegagalan panen bikin berasnya langka nggak? Iya. Meningkatnya konsumsi masyarakat yang tidak mampu diimbangi oleh produksi. Langka. Terdapat larangan impor padi oleh pemerintah? Kenapa enggak? Iya. Kalau larangan impor padi oleh pemerintah berarti nggak ada padi yang masuk ke Indonesia dong. Kan bisa diproduksi. Kalau misalnya nggak bisa diproduksi sendiri, Tadi kan Jawabannya kalau misalnya nih negaranya dia nggak ada lahan pertanian, nah dia makan berasnya dari mana? Dari impor kan? Nah kalau pemerintah melarang impor, terjadi kelangkaan beras kan? Berarti intinya dua-dua itu kecualinya kalian coret. Oke, dua-dua itu diralat ya. Ralat soal tapi kok nggak juga kan Pak? kecuali dicoret. Tapi kalau kayak Singapura iya sih. Nah, ya kan? Iya juga kalau Singapura. Nah makanya berarti kecuali dicoret ya. Berarti jawabannya semuanya. Ada tuh Indonesia. Indonesia impor juga. Kan dia udah bilang kalau Indonesia. Jawabannya semua banget juga. Gua tonton juga. Tapi Indonesia juga impor sih sebenarnya dari India. dari mana, Kak? Dari India. Ya kan juga kan. Dari Vietnam. Dari zaman merdeka dari India muda. Masalahnya tuh sekarang lahan pertanian di Indonesia kan berkurang kan. Jadi kalau misalnya Indonesia nggak impor, itu nggak mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Oke, 23. Orang katanya mau impor lagi. Mau impor lagi. Iya, makanya. 23. Perusahaan yang mengalami rugi maka apa? Perusahaan yang mengalami rugi maka bangkrut. Maka ya bangkrut sih benar sih. Enggak juga. Mengalami rugi maka Iya. nah kalau rugi itu kalau di laporan perubahan modal rugi itu mengurangi modal kan? Berarti mana? Berarti yang A dong. Akan menambah modal dan orang laba rugi. Salah Bu. Orang itu rugi kalau laba baru benar. Berarti A ya akan mengurangi ekuitas. Ekuitas itu namanya dari modal ya. Gitu. Jadi jawabannya A. Ekuitas itu sama dengan modal. Oke. Habis ya waktunya ya. Bukan belum. Udah foto dulu. 2 menit lagi. Tas mahal nih. Awal kunci. 2 kali. Buang aja kali ya. Jangan. Jangan. Udah nyari yang bisa nonton. Nah, ini dia gue. Yuk. Ambil yuk. Kata kita. Apaan kita? Oke, ya. Kalian ya sekarang ya. Tuh, nawarin lagi Ini bunyinya harus sih ini doang. Harian ya 30 menit. Kak Dewi ditawarin sama Ica. Mau nggak? Mau Mentos nih. tar dulu rasa apa? Warna-warni bisa pilih. Rasa cinta kepadamu. Jangan dong, Kak Dewi udah punya suami. Udah enak, udah Jasmine. Punya anak Dewi Jasmine.
Yang satu Namanya siapa? Jasmine. Satunya lagi. Kapan kamu habis Kata mereka lahiran? atlet bukan mereka. Udah lama. Atlet tuh. Masih baru. Apa? Kamu mah habis lahiran. Oh, katanya bisa lahiran nggak? Katanya gitu. Habis Oh, lahiran. habis lahiran. Iya, Nanti kan dua di satu. Yang cowok Taufik namanya. Kok nggak ada sinyal? Syamsir ya, Syamsir. Ada apa? Pemain bola luar negeri. Messi berarti. Bukan. Kangen banget Messi. Ronaldo lu. Kenapa ya? Terus Bonem kan, terus Bonem. Sebenarnya dalam negeri kan. Oh iya. Blok banget nih ya. Para pas grup mah. Lah, bener ya? Kan memang Messi kan? Penghinaan Nah, aja itu grup udah mah. masuk. Udah masuk. Pemain basket kali, pemain bola, salah. Joe Embiid. Ica. Dompet nggak? Balik lagi Pak. Jadi benar-benar. Lu main iPad ya? Udah tuh ayo Lu dicek. main iPad ya? Oke. Berarti Bray. Ini yang di mitra pelajar. Oh, kan. Terus saya yang berkata. Oh, berarti dua tuh yang MPC ini harus sama-sama sih dulu. Ayo, yang mana dulu? Ini cuma cara dari kan sebenarnya. Oh, iya benar. Si Dava sama Rio, linknya udah di share ke grup ya. Silakan dikerjakan ya TO-nya ya. Hah? Grup Sokrates juga? Lah, Ini belum masuk. lah, iya. Lah, iya. Kirim aja. Yang kemana gimana? Kirim aja. Sabrina mana ya? Sabin. Coba lu lain gue Brin. Ada di paling bawah. Oh, udah ketemu Brin. Gua main aja kalau pernah di chat. Iya, Jadi sih Bray. Brin. Paling kan tugasnya. Kali mana Ini ini? doang. Ini. Ah, lu betul kali. Oh ya kali. Gue kagak tahu ya. Aicha kerjaan. Oh iya. Oh, Geo. Iya kok Geo? Nah, kan emang Geo. TO harian tuh nggak selalu ekonomi. Setiap hari dulu. TO harian. Oh, Ini mana? Gue udah panik dulu aja. Iya, Geo. udah panik dah. Tiga bulan ini. Kamu nggak Ini sendiri sih. Sebenarnya Udah panik banget jualin ekonomi ya. Ayo. Ini gimana sih cara Dena? Gimana cara begini sih? Oh iya, dia belum tahu aja, nggak tahu apa. Oke, teman dulu. Login dulu, Jo. Login. Kok nggak bisa sih? Lu gimana? Lo bisa? Nah, lu mah kalau wakil Coba ya. lanjutin ya, coba lanjutin. Kayak gitu juga bisa anjay. Login. Hah? Udah login ini bisa kerjaan. Udah anjing. Oh, nggak bisa. Ya udah nggak tahu. Pakai Chrome. Oh iya, pakai Chrome, Jo. Lupa gue pakai Chrome, Jo. Di copy dulu. Elah. Anjir. Kalau kayak Saya boleh dulu, nyinjung dulu. Cahayu. kabar. Cahayu. Nyontek, nggak boleh nyontek. Cahayu. jadi lah. Manggil siapa tuh? Sayu. Dari sinyal nggak bisa. Ibel. Oke, gimana boleh sinyal. Ya udah mulai lagi. Wici mulai. Pakai akun fake boleh sih. Nggak boleh. Lo pakai email sekolah. Sumpah demi Allah. Ya, tapi dana malunya tetap aja sih. Apa ya? Gue lupa lagi maksudnya apa. Mana ya? Udah, nggak sekolah aja. Ada iklan sepatu lagi diskon 38% dalam. Bagus nggak? Anjay kok gini. Ada yang ikut itu nggak? Nggak tahu.
besar tuh patahan ya? Besar tuh iya apa? Ini kan udah atau katakan anjir. Udah atau katakan. Algebra. Kalau benar-benar berhubungan salah benar dia. Benar-benar berhubungan benar-benar gak berhubungan D. Bener salah C, salah bener D, salah salah E. Aku tahu ya. Ekuator tuh Garis ekuator. apa? Garis. Garis. Tuh pakai daerah mau tahu. Sekarang 10 menit lagi. Berubah. 30. Tuh udah berapa? Gua 25. Kok dulu yang segitu? Bener. Itu di mana dah? Kalimantan. Ada. Aku jadi kan. Nggak ada. Ya udah, emang di Kalimantan doang. Bener-bener. Segregasi pemisahan. Boleh kita